A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran dari proses yang terjadi pada zat, pada tanah, pada langit dan bumi. Proses apa saja yang terjadi, proses itu benar adanya, benar kejadiannya, tidak dibuat-buat dan tidak dikehendaki, tetapi tumbuh dari hukum sebab akibat. Karena diri manusia adalah tanah, diri manusia adalah zat. Di dalam tanah, di dalam zat, hubungan antara zat itu menciptakan hukum sebab akibat. Dan itu dasar terjadinya sesuatu. Berawalnya kejadian itu berawal dari hubungan antara zat, antara benda, antara makhluk. Di situ berawalnya kejadian. Itu. Kalau tidak ada zat, tidak ada benda, maka kejadian itu tidak ada. Karena kejadian itu terjadi pada zat, terjadi pada tanah, pada benda, makhluk. Di
situ terjadinya itu. Tidak terjadi yang namanya pada yang gaib atau yang tidak nampak. Begitulah kira atau tiada. Atau daerah kosong. Di situ tidak terjadi. Tidak terjadi sesuatu. Itu dah. Demi yang genap, demi yang ganjil. Yang genap itu 2 atau lebih. Dengan adanya 2 zat, 2 yang berbeda. Perbedaan itulah yang mendorong terciptanya proses. Sehingga terjadilah sesuatu. Perbedaan itu ada pada zat. Perbedaan itu. Ada pada zat, ada pada benda, ada pada makhluk. Di situ ada perbedaan. Hubungan antara zat yang berbeda, benda yang berbeda, makhluk yang berbeda, seluas langit dan bumi. Hubungan itulah yang mendorong terjadinya proses. Hubungan itulah yang mendorong terjadinya peristiwa. Dari situ dimulai. Peristiwa itu, kejadian itu dimulai dari hubungan itu. Itu dah. Dari sana dimulai. Dari yang genap atau banyak. Atau Al-Quran mengatakan kami. Kami itu terdiri dari banyak zat, banyak benda, banyak makhluk. Atau kondisinya, keadaannya itu berbeda-beda, banyak. Itu kami. Perbedaan itulah yang mendorong terjadinya reaksi. Gejolak yang mendorong pertumbuhan. Dari situ dimulai. Proses itu, gerakan itu dimulai dari perbedaan itu. Zat yang berbeda. Jadi kalau kita bertanya penciptaan manusia atau pembentukan manusia itu dimulai dari mana? Dimulai dari perbedaan. Dan perbedaan itu ada pada zat. Zat itu yang berbeda-beda. Itu ukuran zat, tata letak zat, kandungan zat, kekasaran zat, kehalusan zat itu berbeda-beda. Perbedaan itulah yang mendorong terjadinya reaksi. Terjadinya proses. Itu perbedaan itu. Sudah. Sehingga saya mengatakan awal kejadian, dimulainya sebuah kejadian, itu dimulai dari perbedaan. Dimulai dari zat, dimulai dari tanah. Bukan dimulai dari yang gaib. Itu. Apabila kita ingin mengangkat diri kita, ingin menegakkan diri kita, itu dimulai dari zat. Dimulai dari jasad. Dimulai dari tubuh fisik. Itu yang mendorong. Dimulai dari sana. Bukan dimulai dari rohani. Perasaan, bukan. Bukan dimulai dari tubuh halus, zat halus. Bukan. Tapi dimulai dari jasad, zat kasar. Itu awal kejadian itu. Sehingga kalau saya mengatakan seperti Nabi Isa, proses kelahiran Nabi Isa, proses penciptaan Nabi Isa, pembentukan Nabi Isa, itu dimulai dari tanah. Tanah itu zat kasar. Bukan dimulai dari yang gaib.
kekuatan untuk mendorong terjadinya sesuatu itu dimulai dari zat, dimulai dari perbedaan. Ya, hubungan antara zat yang berbeda, kandungan yang berbeda, jenis yang berbeda, itu mendorong terjadinya reaksi, ya, terjadinya sesuatu pertumbuhan. Itu ya. Sehingga dikatakan Nabi Adam dan Nabi Isa itu sama-sama datang dari tanah. Dimulai dari tanah, reaksi, dorongan untuk menciptakan Nabi Isa, Nabi Adam, itu dimulai dari tanah, zat kasar. Nah itu bukan dimulai dari yang gaib. Ya, bukan dimulai dari zat halus. Atau dikatakan dari roh Tuhan. Nah, tidak ada itu. Tidak ada. Nah, kenapa ada? Nah, itu. Ya, sehingga saya mengatakan Nabi Adam diciptakan, dibentuk setelah langit dan bumi ada. Karena untuk menciptakan Nabi Adam, membentuk Nabi Adam, ya, dibutuhkan zat kasar. Nah, dibutuhkan langit dan bumi untuk mendorong, ya, penciptaannya, pembentukannya, untuk mewujudkan Adam. Itu reaksi alam nyata, gejolak alam nyata, ya, proses yang terjadi di alam nyata, zat kasar itu dibutuhkan untuk mendorong Nabi Adam itu, sehingga dia muncul, terangkat, nyata, menjadi manusia nyata. Itu, ya, begitu pula Isa, Nabi Isa. Nah, proses untuk menciptakan Nabi Isa, membentuk Nabi Isa, mewujudkan Nabi Isa, menyatakannya, itu dimulai dari zat kasar, dimulai dari tanah. Nah, itu yang menjadi tanah ketika itu tubuh Jibril. Jibril menjelma sebagai laki-laki, manusia sempurna di hadapan Maryam. Ketika dia menjelma menjadi manusia, kita itu tubuhnya tanah, kasar. Reaksi dimulai dari tubuhnya itu. Gejolak itu. Nah, tubuh Jibril yang menjelma jadi manusia, yang sudah jadi manusia, itulah yang bereaksi. Nah, dimulainya awal kejadian. Ya, lahirnya Isa. Itu artinya apa? Artinya Jibril berhubungan dengan Maryam ketika Jibril menjadi manusia, bertubuh manusia. Nah, reaksi dimulai dari tubuhnya itu. Nah, itu bukan dimulai dari yang gaib. Nah, jadi Nabi Isa ini bukan jelmaan roh Tuhan, bukan. Nah, itu. Ya, bukan Tuhan yang menjelma menjadi Nabi Isa, bukan. Nah, itu. Ya. Nah, sehingga dikatakan Nabi Isa sama seperti Adam. Sama seperti manusia lain. Sama-sama datang dari tanah. Jadi tidak ada kelebihan Nabi Isa ini. Nah, kelebihannya adalah dia orang suci, kan itu. Ya, orang bersih. Orang lurus, itu saja kelebihannya. Nah, bapaknya malaikat Jibril, orang suci. Ibunya Maryam, orang suci. Anak yang lahir, Isa, suci pula itu. Roh Kudus. Nah, itu saja kelebihannya. Tapi dia manusia. Itu. Nah, ya. Jadi awal kejadian, awal diciptakannya Nabi Isa, itu berawal dari tubuh Jibril yang sudah menjelma menjadi manusia, bertubuh manusia. Itu awal kejadian. Ya, tumbuhnya Isa, lahirnya Isa. Artinya Jibril berhubungan dengan Maryam. Jadi itu anak dari Jibril, Nabi Isa itu. Nah, itu. Kenapa? Itu hukum-hukumnya seperti itu. Nah, Jibril itu kan malaikat suci. Apakah dia mau berbuat seperti itu? Ya, itulah kehendak Allah.
kehendak hukum itu. Ya, itu kan sudah dikatakan. Jibril mengatakan, aku datang bukan keinginanku. Nah, itu bukan keinginanku, bukan kemauanku. Aku diperintah Tuhan. Nah, itu. Ya, kan itu yang dia katakan, keinginanku, bukan keinginanku. Nah, artinya dia berbuat bukan atas dasar keinginannya. Dia berhubungan dengan Maryam bukan atas dasar keinginan. Akunya kan kuat di situ. Nah, apabila Jibril mengatakan aku pada dirinya bukan keinginanku, berarti nafsu kan tumbuh di situ. Ya, tuh. Nafsu, kemauan tumbuh di badannya itu. Sehingga dia mengatakan bukan keinginanku, bukan kemauanku, tetapi keinginan Tuhan. Tuhan mengutus, Tuhan mendorongnya. Atau tidak, Allah yang memberikan perintah. Allah itu hukum. Hukum alam itu yang mendorong. Hukum alam yang menjatuhkan Jibril menjadi manusia di hadapan Maryam. Nah, itu bukan keinginan Jibril, tetapi dorongan dari hukum. Itu sebenarnya. Nah, kan nampak ada. Sehingga awal kejadian Nabi Isa itu berawal dari tanah. Yang dikatakan tanah itu tubuh Jibril ketika dia jadi manusia, bertubuh manusia. Itu tanah. Nah, itu. Nah, reaksi dimulai dari sana. Dorongan untuk terciptanya, terlahirnya Isa dimulai dari tubuh Jibril ketika jadi manusia. Itu artinya Jibril berhubungan dengan Maryam. Sehingga saya mengatakan Nabi Isa itu bapaknya Jibril. Itu. Dan Nabi Isa disebut Ruhul Kudus, ya. Sama seperti Jibril. Sama seperti ibunya orang suci. Mereka ini adalah keluarga orang suci. Kan seperti itu. Itu. Dan Al-Quran mengatakan di hari akhirat Nabi Isa dekat dengan Allah. Artinya dia dekat dengan kebenaran. Itu. Kebenaran itu ada hubungannya dengan Jibril. Itu. Ada hubungannya. Jibril turun menyelesaikan urusan. Jibril dan para malaikat turun ke atas permukaan bumi menyelesaikan urusan. Untuk menyelesaikan urusan, Jibril harus jadi manusia. Itu karena urusan di alam nyata itu diselesaikan dengan mempergunakan tubuh manusia. Sedangkan Jibril sebagai malaikat tubuhnya halus. Zat halus, ya, tidak punya kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan urusan kehidupan alam nyata. Tuh, maka dia harus turun sebagai manusia nyata. Itu deh. Itu deh. Tentu dia juga dilahirkan oleh orang tua. Orang tua itu kan alat saja itu. Titipan, ya. Melalui hubungan dua orang, laki-laki perempuan, melalui hubungan itu Jibril muncul di situ mewujud. Lahir sebagai manusia laki-laki. Itu. Dialah yang menerima kebenaran itu, yang menerima pelajaran, yang menerima petunjuk itu dia. Dia orangnya. Yang disebut Imam Mahdi itu dia orangnya itu. Tapi dia sudah jadi manusia. Dan itu ada hubungannya dengan Isa. Isa itu anak dari Jibril. Jibril itu bapak Isa. Itu Nabi Isa itu bapaknya Jibril. Sementara Jibril itu turun sebagai manusia. Itulah yang disebut Imam Mahdi itu. Yang orang yang diberi petunjuk pelajaran itu. Itu. Sehingga dikatakan di hari akhirat seorang penyeru turun menyampaikan
Mahdi itu. Dan Nabi Isa di hari akhirat dekat dengan kebenaran, dekat dengan Jibril yang sudah jadi manusia itu. Itu. Itu bapaknya, tentu dia dekat. Sehingga saya mengatakan Nabi Isa tidak akan turun. Karena bapaknya Jibril sudah turun sebagai manusia. Mewujud sebagai manusia. Membawa pelajaran, membawa petunjuk. Atau orang mengatakannya Imam Mahdi. Itulah yang terjadi di hari akhirat atau di akhir zaman. Itu deh. Kenapa itu? Tentu kalau saya menjelaskan tadi ini tentu menjelaskan kepada manusia tentu sulit juga ya. Karena harus memiliki dasar hukum yang kuat. Dan tentu banyak yang harus dijelaskan sehingga sampai ke sini kepada cerita ini. Itu dia. Kalau saya menjelaskan masalah Nabi Isa ini, masalah Jibril, orang yang diberi petunjuk, penyeru, seorang penyeru atau disebut Imam Mahdi, tentu untuk menjelaskan itu membutuhkan cerita-cerita yang lain untuk sampai ke sana sehingga orang mengerti, memahami. Ada. Sehingga saya mengatakan apabila ada orang yang ingin menunggu Nabi Isa turun, Nabi Isa tidak akan turun. Tidak akan turun Nabi Isa. Karena dia tidak punya pengetahuan yang tinggi. Yang turun itu Jibril. Menjelma, mewujud. Jadi manusia nyata. Jibril itu memiliki pengetahuan yang tinggi. Luas. Kuat. Apalagi Jibril itu adalah orang malaikat yang menyampaikan wahyu. Atau kepada para nabi dan para rasul itu Jibril yang menyampaikan. Itu artinya Jibril memiliki pengetahuan yang tinggi yang luas tentang Al-Quran. Sementara Nabi Isa dia kurang. Pengetahuannya kurang. Atau Jibril itu bapaknya Nabi Isa. Jibril memiliki pengetahuan yang tinggi, luas. Karena Al-Quran itu terpegang di tangannya. Kandungan Al-Quran itu Jibril terpegang pada dirinya. Dia yang memahami Al-Quran itu Jibril itu. Jibril itu yang turun mewujud menjadi manusia di hari akhir zaman. Orang yang mendapatkan petunjuk pelajaran itu Jibril itu. Ilmu itu datang dari dirinya. Itu turun kepadanya. Itu dia. Itu yang dikatakan penyeru itu. Seorang penyeru datang di hari akhirat menyampaikan berita pelajaran petunjuk kepada manusia. Itu. Dia itu yang disebut Imam Mahdi itu. Orang yang diberi petunjuk itu. Ada. Dia itu yang akan menyelamatkan manusia. Yang akan membimbing manusia, mengarahkan manusia ke surga. Itu dia orangnya. Bukan Nabi Isa. Nabi Isa dekat dengan Jibril. Itu bapaknya. Nabi Isa dekat dengan kebenaran, dekat dengan Allah. Jibril itu kebenaran itu. Orang benar. Jibril itu. Orang benar, orang suci. Menguasai Al-Quran. Memahami kandungan Al-Quran. Itu. Al-Quran sebenar-benarnya Al-Quran. Kandungan Al-Quran, isi dari Al-Quran. Atau Al-Quran sebenarnya. Itu Jibril itu yang memegangnya. Yang mengetahui isinya.
Jadi dia yang turun. Nah, Al-Quran mengatakan Jibril dan para malaikat turun di malam Lailatul Qadar untuk menyelesaikan urusan di atas permukaan bumi. Dia itu turun menjadi manusia nyata. Tetapi namanya bukan Jibril lagi. Tentu orang tidak tahu. Untuk melihat proses ini, untuk melihat peristiwa ini, tentu dilihat dengan ilmu. Tentu dikaji. Betulkah itu Jibril? Seorang penyeru turun di hari akhirat. Menyampaikan berita petakut, menyampaikan berita gembira kepada orang beriman. Memberikan pelajaran. Betulkah itu Jibril? Tentu kajinya panjang. Jibril itu yang memiliki pengetahuan. Dia itu yang disebut Imam Mahdi itu. Betulkah itu Jibril yang turun sebagai manusia itu? Orang tidak tahu. Jadi dia turun untuk menyelesaikan urusan manusia, untuk memperbaiki, menyelamatkan, menolong manusia. Bukan untuk berperang. Enggak. Akan nampak. Untuk sampai ke dalam cerita ini tentu kita harus melihat, mempelajari yang lain untuk sampai ke dalam cerita ini. Itu deh. Itu kan berbeda. Itu kaji saya dengan kaji orang-orang sebelumnya. Itu berbeda. Itu deh. Nampak. Jadi orang yang diberi petunjuk atau disebut Imam Mahdi, itu Jibril itu. Dan itu berkait hubungannya dengan zat tunggal. Itu Jibril itu, itu di badannya itu ada zat tunggal. Pada diri, di dalam hati yang terdalam. Di dalam diri yang terdalam itu ada zat tunggal. Sekarang dia menjelma menjadi manusia wujud, menjadi manusia nyata. Di dalam diri yang terdalam itu ada zat tunggal. Ada sang penguasa. Ada. Kenapa? Kalau saya menjelaskan pelajaran ini kepada manusia, untuk memberikan pemahaman ini tentu berat. Berlarut-larut. Kalau orang minta langsung kadang-kadang tidak termakan kaji ini. Tidak termakan oleh orang kaji ini. Tentu untuk memasukkan pemahaman, pengertian sampai manusia mengerti itu membutuhkan waktu yang panjang gitu. Akan nampak. Jadi alif lam mim sad, alif lam mim ra itu artinya apa? Aku turun. Atau aku turun. Turun ke atas permukaan bumi, mewujud, menjelma, seperti itulah. Jadi manusia. Aku itu siapa? Aku itu zat tunggal. Zat tunggal itu manusia. Manusia itu. Proses penciptaan langit dan bumi itu berawal dari zat tunggal. Bentuk langit dan bumi, wajah langit dan bumi, itu datang dari zat tunggal. Artinya langit dan bumi diciptakan, dibentuk, disesuaikan dengan zat tunggal.
Tidak. Disesuaikan. Nah, contohnya seperti apa? Ya. Nah, ya, contohnya ini. Ya, bapaknya rambutnya keriting. Anak yang lahir dari badannya juga rambutnya keriting. Nah, itu mengikuti. Contohnya lagi. Ya, seperti semut. Ya, semut membuat sarang. Ya, bagaimana bentuknya? Sarang semut. Atau kalau bentuknya seperti semut, ya sarangnya seperti itu. Atau, ya, kalau dia itu seekor kambing, sarangnya seperti apa? Nah, kandangnya seperti apa? Nah, itu berbeda. Nah, kalau bentuknya seekor burung, sarangnya seperti apa? Nah, itu berbeda itu. Kalau dia seekor harimau, sarangnya seperti apa? Nah, berbeda. Berbeda bentuk, berbeda pula tempat tinggalnya, berbeda pula sarangnya, bentuknya, bentuk sarangnya, itu berbeda. Nah, jadi zat tunggal tentu dia mengikuti dirinya. Bagaimana bentuk langit dan bumi itu disesuaikan dengan dirinya zat tunggal. Ya, zat tunggal itu manusia. Apabila kan seperti itu ceritanya, zat tunggal itu manusia. Apabila zat tunggal itu membuat sarang seperti itulah untuk dirinya, itu bentuknya seperti apa? Langit dan bumi. Nah, seperti itu bentuknya. Ya. Karena zat tunggal itu manusia. Ketika langit dan bumi sudah tercipta, dia turun. Nah, turun ke bumi seperti itu. Mewujud menjelma, ya, jadi manusia. Dan manusia itu sangat erat hubungannya dengan diri Jibril. Jibril itu turun. Mewujud menjadi seorang laki-laki, manusia. Nah, itu loh, zat tunggal itu. Itu. Ya. Jadi langit dan bumi, proses penciptaan langit dan bumi, itu sangat erat hubungan dengan diri zat tunggal. Sangat erat hubungannya dengan manusia yang turun itu, yang turun di hari akhirat. Seorang laki-laki yang turun di hari akhirat menyampaikan pelajaran petunjuk, dirinya itu zat tunggal itu. Itu. Nah, proses pembentukan langit dan bumi sangat erat hubungan dengan dirinya. Ada hubungannya. Kemana langit dan bumi diarahkan? Contohnya kehidupan ini diarahkan ke timur atau kehidupan diarahkan ke barat. Nah, itu mengikuti zat tunggal. Mengikuti manusia itu. Karena manusia yang turun itu sebenarnya itu zat tunggal itu. Yang menjelma, yang turun menjadi manusia. Nah, itu zat tunggal. Ya, pergerakan hukum alam itu bekerja. Itu mengarah kepada zat tunggal. Mengarah kepada zat tunggal. Proses alam itu mengikuti pertumbuhan kehidupan zat tunggal itu. Dan zat tunggal itu sudah menjelma menjadi manusia, sudah turun. Kan mendudukkan perkara itu. Al-Quran mengatakan, aku turun. Aku yang menciptakan manusia. Maka aku pula lah yang akan menyelesaikan urusan manusia. Itu dia turun.
Karena urusan diselesaikan dengan ilmu. Ya, nah. Urusan langit dan bumi, urusan manusia, itu diselesaikan dengan ilmu. Tata letak. Nah, itu. Seperti benda, letakkan benda pada tempatnya. Benda-benda diletakkan pada tempatnya untuk meluruskan kehidupan ini. Proses alam. Meluruskan proses kehidupan alam. Tetapi kalau benda itu tidak diletakkan pada tempatnya, tentu proses kehidupan alam tidak lurus. Apalagi benda itu tidak ada. Benda itu tidak ada. Apa yang mau diletakkan? Nah, jadi zat tunggal itu setelah dia menjadi manusia, tentu tata letak dirinya, kehadirannya di atas permukaan bumi, kehadirannya itulah yang meluruskan proses kehidupan manusia, proses kehidupan langit dan bumi, kehadirannya itu. Artinya, urusan langit dan bumi, urusan alam nyata, urusan manusia, itu tidak bisa diselesaikan dengan yang gaib. Dengan benda gaib, zat gaib, makhluk gaib, Anda bisa. Urusan langit dan bumi, urusan alam nyata, itu diselesaikan dengan benda nyata, manusia nyata. Sementara zat tunggal itu zatnya halus. Tentu dia tidak bisa menyelesaikan urusan. Maka dia harus turun menjadi manusia nyata. Kehadirannya di alam nyata, di atas permukaan bumi, sebagai manusia nyata, benda nyata, makhluk nyata, kehadirannya itulah yang menyebabkan proses kehidupan langit dan bumi itu menjadi lurus, diperbaiki. Tuh, hubungan antara manusia dengan benda-benda, dengan makhluk, dengan langit dan bumi, hubungan itulah yang meluruskan kehidupan. Itu hubungan antara manusia dengan segala sesuatu. Manusia itu bertubuh nyata, harus bertubuh nyata, bukan gaib. Jadi itu artinya zat tunggal harus turun menjadi manusia nyata untuk meluruskan kehidupan. Tetapi kalau dia tidak turun, itu artinya dia zatnya halus, gaib. Maka urusan kehidupan langit dan bumi itu tidak bisa diselesaikan. Tidak akan selesai. Zat tunggal tidak bisa menyelesaikan urusan langit dan bumi karena tubuhnya halus, zatnya halus. Atau dikatakan gaib. Itu. Hubungan alam nyata dengan zat halus dengan yang gaib, hubungan itu tidak mampu meluruskan kehidupan langit dan bumi. Itu artinya zat tunggal harus menyatakan diri menjadi makhluk nyata, menjadi manusia nyata. Hubungan antara tubuh kasar nyata dengan alam nyata, benda nyata, hubungan itulah yang meluruskan kehidupan langit dan bumi. Itu dia. Itu. Jadi manusia yang turun di hari akhirat, seorang penyeru, itu zat tunggal itu. Manusia yang mendapatkan pelajaran petunjuk atau disiplin memahami itu zat tunggal itu. Jadi berkait-kait masalah ini. Kekuasaan di langit dan di bumi, proses alam semesta itu dikendalikan oleh zat tunggal. Itu dikuasai. Kan nampak tak? Zat tunggal itu penguasa sesungguhnya.
itu sudah turun menjadi manusia. Ya. Dialah yang menyelesaikan urusan di langit dan di bumi. Nah, itu, ya, manusia yang turun itu di hari akhirat, di zaman akhir, dia memiliki pengetahuan. Dengan ilmu itu dia menyelesaikan urusan. Ya, itu dia. Allah itu pegangan, Allah itu ilmu. Yang disembah itu Allah itu. Yang dijadikan Tuhan itu Allah. Bukan zat tunggal. Bukan manusia. Ya. Yang dijadikan Tuhan, yang disembah itu Allah. Manusia tunduk pada Allah, tunduk pada hukum, tunduk pada jalan. Bukan tunduk pada zat tunggal. Zat tunggal itu, ya, itu bukan untuk disembah. Zat tunggal itu, zat tunggal itu dia sudah jadi manusia, makhluk, benda. Ya, bukan untuk disembah itu. Ya, zat tunggal itu juga bertuhankan kepada Allah atau berpegang teguh kepada Allah, berpegang teguh kepada jalannya. Ya, artinya zat tunggal itu juga mengikuti jalannya. Ada. Jadi, jadi orang yang diperjalankan ke surga itu zat tunggal itu sendiri. Zat tunggal di hari akhirat turun menjadi manusia nyata. Itu. Seorang penyiru memberikan pelajaran itu zat tunggal itu. Ya. Atau disebut Imam Mahdi. Ya. Itu zat tunggal itu. Nah, itu. Ya, satu-satunya manusia yang diperjalankan ke surga itu zat tunggal itu. Imam Mahdi itu. Orang yang diberi petunjuk pelajaran itu. Dia satu-satunya manusia yang jalan dirinya, ya, tubuhnya itu diperjalankan ke surga. Dia satu-satunya. Jadi apabila manusia ingin masuk surga, maka manusia harus mengikuti, ya, laki-laki itu, Imam Mahdi itu. Orang yang mendapatkan pelajaran itu harus mengikuti itu. Jadi, karena satu-satunya yang diperjalankan ke surga, yang dibawa ke surga, itu laki-laki itu. Ya, itu deh. Nah, jadi zat tunggal itu, ya, itu turun. Nah, itu ada hubungannya dengan Adam. Nah, kemudian Adam itu ada kaitannya dengan Jibril. Nah, Jibril itu ada hubungannya dengan Imam Mahdi itu, yang mendapat petunjuk pelajaran itu. Berkait. Atau jalan hidupnya itu lurus ke surga. Tidak berbelok-belok. Jalan hidupnya itu, jalan tubuh, jalan diri itu, lurus ke surga. Tidak berbelok-belok. Manusia kalau ingin masuk surga, ikuti dia. Nah, itu. Kenapa itu? Ikuti dia. Nah, ikuti jalannya. Ya, ikuti pelajarannya. Nah, itu. Golonganku yang masuk surga. Jalan yang satu, jalan yang lurus. Itu dia yang memegang jalan itu. Di tangannya itu. Akan nampak. Nah, memang kalau saya jelaskan ini mungkin banyak yang tidak paham. Kadang-kadang tidak paham. Tidak mengerti. Mungkin ada pula yang mengerti, yang paham. Itu deh. Kan nampak. Ya, ada.
Jadi Imam Mahdi itu orang yang diberi petunjuk pelajaran. Itu Jibril itu. Jibril yang menjelma menjadi manusia itu orangnya. Imam Mahdi itu. Tapi kalau saya menjelaskan ini, apakah orang bisa memahaminya atau tidak? Di mana Imam Mahdi itu turun? Muncul. Yaitu di daerah di mana Adam awalnya diciptakan. Diturunkan. Muncul di atas permukaan bumi. Karena berkait-kait masalah ini. Nah, kan itu saya pertanyakan itu. Saya singgung. Ya. Nah, pelajaran itu, petunjuk itu datang dari mana? Diambil dari mana? Ilmu pengetahuan itu diambil dari mana? Nah, ilmu pengetahuan yang sempurna di atas permukaan bumi. Kalau kita pelajari ya, gunung, bukit, narai, tumbuh-tumbuhan, ya, binatang, semuanya kita pelajari, itu mengeluarkan ilmu. Ya, itu ilmu pengetahuan. Arab itu alamnya tidak lengkap, isinya tidak lengkap, tata letaknya, ukurannya itu tidak lengkap, tidak sempurna. Kalau kita mempelajari daerah Arab itu alamnya, kita mendapatkan pelajaran yang tidak lengkap, ilmu yang tidak lengkap. Itu sebabnya saya katakan, ya, Imam Mahdi itu dia mendapatkan pelajaran petunjuk. Dari mana dia mengambil pelajaran? Daerah Arab seperti itu. Kalau dia belajar mempelajari Arab, alam Arab, daerah Arab, tentu ilmu yang dia dapatkan sedikit, kurang. Nah, itu. Ya, ilmu yang sempurna, petunjuk yang sempurna, pelajaran yang sempurna, tentu diperoleh di daerah yang lengkap. Ada gunungnya, ada bukitnya, ada sungainya, ada ngarainya, ada pohon-pohonnya, ada binatangnya, semuanya lengkap. Nah, dengan itu kita mendapatkan pelajaran petunjuk. Ya, petunjuk yang sempurna. Itu daerahnya di mana? Itu di Indonesia. Indonesianya di mana? Itu daerah Minang. Nah, itu. Sehingga saya mengatakan petunjuk itu, pelajaran itu diambil dari mana? Nah, keluarnya dari mana pelajaran itu? Nah, itu berkait-kait masalahnya. Nah, sehingga saya mengatakan Imam Mahdi itu munculnya di daerah Minang. Nah, itu karena petunjuk yang kita peroleh, ya, nah, itu dengan cara mempelajari alam, mempelajari daerahnya. Segala sesuatu yang ada di daerah Minang itu yang dipelajari sehingga mengeluarkan ilmu petunjuk. Ada ilmu yang sempurna, petunjuk yang sempurna. Di situ dapatnya. Karena daerah Minang itu lengkap. Nah, tata letaknya seimbang di atas permukaan bumi. Nah, itu. Ya, titik keseimbangan itu kan daerah Minang. Di atas permukaan bumi. Ya. Adam munculnya di daerah Minang. Di mana Adam muncul? Di situ. Ya, malaikat Jibril muncul. Menjelma menjadi manusia atau disebut Imam Mahdi. Itu saya pertanyakan itu. Ya. Nah, jadi kaji ini kalau diurai, itu panjang ini. Nah, cuman apakah manusia bisa memahami nantinya ini? Memahami kaji ini. Karena kaji ini makin lama makin berat. Ya.
Kalau saya sampaikan kaji ini kepada orang biasa, tentu sulit. Tentu kaji ini khusus jadinya ya. Kaji khusus untuk orang-orang yang bisa memahami, ya, orang-orang yang mampu melihat, mempelajari, tentu khusus. Nah, kalau orang-orang biasa tentu kajinya kaji-kaji yang bisa dimengerti oleh mereka, kan itu. Itu dia. Itu dikaji-kaji, bukan menduga-duga. Tidak ada dugaan ini. Segala sesuatu itu dijelaskan dengan ilmu, dengan perhitungan. Dengan dasar hukum yang kuat. Bukan menduga-duga. Nah, itu diduga. Ya. Orang yang diberi petunjuk pelajaran itu disebut Imam Mahdi, itu orang Arab. Itu kan menduga-duga. Berbahasa Arab, turun dari Arab. Ya, dasar hukumnya cuma hadis. Nah, itu. Ya, menduga-duga. Seperti dikatakan itu datang dari turunan Nabi Muhammad. Anak cucu Nabi Muhammad yang akan menjadi Imam Mahdi. Itu kan menduga-duga. Entah ya, entah enggak. Itu kan kata Rasul. Nah, itu kan kata Rasul itu. Yang seperti saya tidak mengerti saya keturunan apa. Nah, saya tahunya saya orang Indonesia, keturunan orang Indonesia itu tahunya. Tidak ada hubungan dengan Arab. Nah. Apabila saya adalah orang yang diberi petunjuk, orang yang diberi pelajaran itu, hubungan saya dengan Arab tidak ada. Hubungan dengan Muhammad Rasulullah tidak ada. Tidak ada hubungannya. Jadi masalah ini berkait-kait. Ya? Bukan menebak-nebak. Tentu dikaji dari awal, dimulai dari awal untuk melihat, untuk mempelajari ya. Untuk mengkaji ini. Sehingga saya mengatakan nenek moyang manusia Adam itu orang Minang. Ya, orang Bukit Tinggi. Negeri tertua di atas permukaan bumi itu Bukit Tinggi ini. Dan itu ada hubungannya dengan matahari terbit di barat. Ada hubungannya. Nah, itu. Kenapa matahari terbit di barat itu ada hubungannya dengan peristiwa ini. Adam muncul di daerah Minang Bukit Tinggi, ada hubungannya. Kenapa matahari terbit di barat? Nah, itu. Dari mana awal dimulainya proses penciptaan langit dan bumi, pembentukan langit dan bumi, itu ada hubungannya. Ya. Nah, itu. Ada hubungannya. Ya. Ya, akan nampak. Seperti Al-Quran, sebenar-benarnya Al-Quran, itu tersimpannya di mana? Al-Quran yang kita baca sekarang kan kulit ini. Ya, berisi perumpamaan, contoh, kiasan. Al-Quran yang sebenarnya Al-Quran itu berisi aturan, ilmu. Ya, berisi ukuran-ukuran, berisi ketetapan. Itu adanya di mana? Tersimpannya di mana itu? Nah, itu tersimpannya di langit dan di bumi, berpusat di daerah Bukit Tinggi, Minangkabau. Al-Quran sebenarnya, petunjuk yang sebenarnya, tersimpannya di situ. Apabila kita mempelajari alam Minangkabau, daerah Bukit Tinggi, ya,
itu mengeluarkan petunjuk. Pelajaran, ilmu sangat tinggi, pengetahuan sangat tinggi, keluar itu. Nah, orang tidak memahami ini. Nah, kan nampak. Sehingga saya mengatakan Al-Quran itu diambil dari mana? Jibril mengambil Al-Quran dari mana? Mengambil wahyu. Jibril menerima wahyu dari mana? Nah, seperti itulah. Wahyu dari Allah. Dia menerima wahyu dari mana? Itu. Tempat duduknya di Bukit Tinggi ini, Minangkabau. Dengan mempelajari alam ini, dia mendapatkan wahyu dari Allah. Di mana dia duduk? Nah, di Bukit Tinggi itu. Bukan di langit. Langit itu kosong. Ilmu tidak ada di situ. Ilmunya pembelian sedikit itu. Itu. Apa yang kita pelajari di langit tidak ada. Ya, kalau di bumi banyak yang dipelajari. Seperti pohon. Pelajari batangnya, kulitnya itu dipelajari ya. Kulit pohon, cabang pohon, daun pohon, buah pohon. Ya, semuanya dipelajari mengeluarkan ilmu, pengetahuan. Kalau langit itu kosong. Nah, langit pertama diisi oleh bintang-bintang. Langit kedua sampai langit ketujuh kosong itu. Ilmu apa dapat? Jadi Al-Quran tidak turun dari situ. Petunjuk tidak turun dari langit. Tidak. Sehingga Al-Quran mengatakan pelajarilah langit dan bumi. Wahai orang-orang beriman. Pelajari, perhatikan langit dan bumi. Perhatikan segala sesuatu yang ada di bumi. Pikirkan. Di situ mengeluarkan ilmu. Mengeluarkan petunjuk. Nah, itu. Nah, jadi Jibril itu mengambil petunjuk pelajaran di mana? Jibril itu memiliki pengetahuan yang luas. Nah, di mana dia duduk untuk mempelajari itu? Di Bukit Tinggi Minangkabau, di situ dia duduk mempelajari itu. Bukan di Arab. Akan nampak. Itu jalannya itu. Nah, itu hukum-hukumnya seperti itu. Ya, prosesnya. Jadi. Ya. Jadi yang dikatakan kursi Allah itu sebenarnya pusat ilmu. Nah, ya. Nah, itu. Ilmu melekat di situ, ilmu menyatu di situ, di daerah itu. Itu yang disebut kursi itu. Ya, nah itu deh, kursi Allah. Sebenarnya itu tempat duduk ilmu atau dikatakan pusat ilmu. Ya, nah, itu sumber ilmu. Itulah yang dijadikan kiblat itu. Nah, itu yang dikatakan kursi Allah itu deh. Ya, itu kekuasaan Allah. Ya. Atau kekuatan Allah, kemampuan Allah dalam menguasai langit dan bumi, itu dimulai dari pusat. Dimulai dari kursi, singgasana. Ya, itu. Ya, dimulai dari pusat ilmu itu. Apabila Minangkabau, Bukit Tinggi adalah pusat ilmu. Ya, seperti gunung-gunung, bukit-bukit yang ada di daerah Bukit Tinggi, segala sesuatu yang ada di daerah Bukit Tinggi, itu bekerja untuk menggerakkan langit dan bumi, untuk mendorong terjadinya pergerakan alam. Itu bekerja tuh. Ya, jadi ilmu itu turunnya dari mana? Dari Minangkabau, Bukit Tinggi. Ilmu itu. Pelajaran itu turun dari sana. Hukum alam turun dari sana. Pergerakan alam, pergerakan langit dan bumi. Proses kehidupan manusia di atas permukaan bumi, proses alam,
itu berawal dimulai dari Bukit Tinggi, alam Bukit Tinggi. Nah, itu. Jadi tata letak bukit-bukit, tata letak gunung-gunung, ngarai di sekitar Bukit Tinggi ini, itulah yang menggerakkan, yang mendorong terjadinya pergerakan alam, proses alam dimulai dari sana dan mengalir ke seluruh bumi, mengalir ke seluas langit dan bumi. Tidak. Jadi apabila daerah Bukit Tinggi ini, ilmu itu, proses alam itu berpusat di Bukit Tinggi, apa saja yang terjadi di atas permukaan bumi, itu berawal dari Bukit Tinggi. Apa saja yang terjadi. Apabila kita ingin memperbaiki kehidupan di atas permukaan bumi, itu dimulai dari Bukit Tinggi untuk memperbaiki, untuk meluruskan itu. Karena hukum alam bergerak itu dimulai dari Bukit Tinggi. Itu kalau orang mempelajari, kalau orang memahami. Cobalah pelajari betul atau tidak. Saya berbicara tentu dengan ilmu. Ada dasar hukumnya, ada alasannya, ada bukti-bukti nanti. Untuk menjelaskan ini kan tidak mudah ini, panjang lebar ini untuk menjelaskan ini. Tidak mungkin waktu 1 jam 2 jam mungkin tidak selesai ini menjelaskan ini. Ini berkait-kait masalahnya dengan yang lain. Itu deh. Memang kaji ini, pelajaran ini agak berbeda. Tidak ada yang sama. Itu di tangan saya ajaran Islam berubah. Berubah total. Ajaran Islam, syariat Islam. Juga sistem pemerintahan negara Indonesia di tangan saya berubah total. Karena ilmu saya berbeda, pengetahuan saya berbeda, tidak sama. Membawa sesuatu yang berbeda di akhir zaman. Kita kan sudah berada di akhir zaman ini. Kita membutuhkan ilmu baru, pengetahuan baru untuk menyelesaikan urusan manusia. Itu yang saya bawa, itu ilmu baru, pengetahuan baru. Itu yang saya bawa. Jadi kalau saya turun berceramah, ini yang akan saya sampaikan. Apakah manusia sudah siap menerima perubahan ini, ilmu baru, pengetahuan baru dari saya, kan seperti itu. Itu dia. Cerita ini panjang ini. Tentu orang mempertanyakan cerita saya. Juga orang mempertanyakan siapa saya. Nanti orang tentu tahu juga siapa saya. Siapa saya sesungguhnya. Dari mana saya dapat pengetahuan ini. Tentu orang akan bertanya-tanya nantinya. Sebenarnya kan saya yang ditunggu manusia. Seluruh umat beragama. Karena mereka ingin masuk surga. Seluruh umat beragama, berbeda-beda agama, berbeda keyakinan, berbeda golongan, aliran, semuanya ingin masuk surga. Tentu ada. Jalannya itu. Jalan ke surga itu. Dan mereka menunggu seorang penyeru, seorang laki-laki, orang yang diberi petunjuk, yang akan menolong mereka, membawa mereka ke surga. Kan seperti itu. Laki-laki itulah yang menyampaikan pelajaran petunjuk, yang membimbing manusia, menyuruh manusia untuk beribadah, untuk menjalankan sesuatu, sehingga dia dibawa ke surga. Sehingga dia selamat masuk surga. Kan itu menunggu itu. Itulah yang dikatakan hari pertolongan. Apabila pertolongan Allah sudah
datang, maka engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk surga. Maka bertasbihlah kepadaku. Kan itu hari pertolongan. Itu melalui seorang laki-laki. Laki-laki itu yang menolong melalui tangannya, melalui pelajarannya. Pelajaran itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Itu berbeda. Tidak sama itu. Itulah yang dikatakan hari akhirat, hari perhitungan. Nah, jadi tidak sama. Apa yang saya sampaikan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah. Nah, itu. Berbeda itu. Jadi apabila manusia mengikuti saya, mengikuti pelajaran saya, pengetahuan saya, ilmu saya, mengikuti ajaran saya, tentu mau tidak mau manusia harus melepaskan hubungannya dengan keyakinannya yang selama ini dia pegang, agamanya seluruhnya. Dia harus melepaskan itu untuk mengikuti saya. Itu caranya. Itu jalannya. Kenapa? Nah, tentu semua itu dengan ilmu, dengan perhitungan, dikaji. Jadi apabila saya turun, tentu ini menjadi masalah besar, menjadi berita besar ini. Kalau saya turun, itu menjadi berita besar. Siapa saya sebenarnya? Tentu untuk menjelaskan itu saya harus turun. Nanti manusia akan tahu sendiri. Karena membutuhkan pengetahuan yang luas untuk menjelaskan itu, membutuhkan penjelasan yang panjang untuk menjelaskan siapa saya, kan seperti itu. Jadi itulah yang harus kita perhatikan untuk pada pagi hari ini, supaya kita pahami, kita pelajari, kita pikirkan, kita bicarakan, kita musyawarahkan sehingga menjadi jelas dan terang benderang. Demikian saya kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.